Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Natal kita. Tapi sebelumnya kita mau bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di sini Tuhan, kami boleh Tuhan merayakan ibadah Natal kami. Bapa, biarlah setiap yang kami nyanyikan, setiap yang kami lakukan di ibadah ini Tuhan, semua boleh berkenan di mata-Mu Bapa. Layakkan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami dan setiap staf pengembalaan Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan, biar mereka semua boleh jadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat COVID yang terjadi di negeri kami Tuhan, kami gak tahu kapan akan berakhir Tuhan, tapi kami percaya satu hal, Kau selalu berikan kekuatan bagi setiap kami dan Kau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, pimpin Bapak, Presiden kami dan seluruh stafnya Tuhan dimanapun Tuhan, biar mereka boleh memimpin negeri ini Tuhan ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, pimpin dan sertai kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. In the beginning, there is hope. Hope in a form of life created. Hope in a form of love created. And hope in a form of worship to the one and only Creator. Then man has the freedom to choose. Hope becomes distorted with thrones and glory. From the time of Noah, the Tower of Babel, and the stubbornness of the Israelites, yet hope does not give up. He breathes life to the bones and brings the dead to life. Now the time comes where hope is not enough. Bloods and sacrifices are not enough. The time comes where He gave His only begotten Son, so man shall not perish but have eternal life. Man knows the meaning of His love and be freed by the name of Jesus. The Son died and He rose again. He ascends to heaven and sent the Spirit of new hope for humanity. New hope that heals the sick. New hope that strengthens the weak. New hope that brings life to the dead. Today, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow by the hope of the Holy Spirit. Bagi setiap kita, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yeay. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih lagi bagi Tuhan. Yeay. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. yeay. Lebih dahsyat lagi. Langit bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Come on, musik memuji Tuhan. Yeah. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Woo. Yeay. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Mari setiap anak muda, dengan segenap hatimu kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Sebab ada kuasa dalam namamu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu adalah kebenaran kami Tuhan. Mari dengan imanmu bersama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenangan. Mari dengan segenap hati katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari sorakan haleluya. Mari sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenangan. Mari sepenuh sukacita. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam
Haleluya, hanya dalam namamu Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Mereka mau berkatakan kuasa iblis dikalahkan, segala belenggu dosa dihancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Woo! Haleluya. Ini musik memuji Tuhan. Segenap hati bersama-sama dengan iman katakan, Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. mari lebih lagi katakan, Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. mari serukan Yesus. Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi datang di hadirat-Mu. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Izinkan kami datang menyembah Engkau lebih lagi. Katakan bersama-sama. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buatku terpana, Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, yes, Lord, meninggikan seluruh bumi menyembah. Terima kasih Bapak. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Sama-sama kita katakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buatku terpana. Amin. Karyamu tak ternilai. Kau Tuhan
Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Oh, izinkan kami lebih lagi meninggikan Kau Tuhan. Oh, mulia, mulia, Kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan. Kami nyanyikan haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, Kau duduk di tahtamu. Serukan haleluya. Haleluya. Bagimu Yesus, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Come on, sing haleluya. Lebih lagi, angkat suaramu, angkat hatimu. Bagimu Tuhan yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagimu Yesus, berkuasa selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Lebih lagi katakan haleluya. Wow, haleluya. Bagi anak domba, oh berkuasa bagi anak domba, bagimu bagimu Yesus, domba berkuasa selamanya.
kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh diizinkan menyembah, memuji Engkau, kami tahu Tuhan rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan. Mulut kami masih bisa menyembah Engkau. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari serukan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Biar pujian kami Bapa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami. Engkau juru selamat kami yang hidup Yes, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami Bapa. Biar firman yang sebentar akan kami dengar Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Menjadi pengharapan baru bagi setiap kami Bapa. Biar berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan firman. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan firman. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari bersama-sama serukan Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Kami mau agungi Engkau Tuhan. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari bersama-sama serukan Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Kami mau agungi Engkau Tuhan.
Ku akui Amin. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sekali bersama-sama serukan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari lebih lagi dengan iman bersama-sama katakan Yesus Kau. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sekali lagi serukan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kami mau agungi Engkau Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sekali katakan Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur atas malam yang begitu indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau ribuan tahun yang lalu hadir lahir di dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya malam hari ini Engkau hadir di hati kami Tuhan, mengubah setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini kami menjadi berbeda, menjadi orang-orang yang baru Tuhan. Karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dimanapun kami berada dan kami menyaksikan video ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang ada di dalam kami, lahir di hati kami, membuat hidup kami menjadi berbeda. Bapak terima kasih Engkau berkati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk sharing firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Shalom. Saya sangat bersuka cita karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Walaupun dengan sedikit unik karena pada hari ini kita merayakan Natal nggak berkumpul satu sama lain, tapi kita merayakan di rumah masing-masing. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kita sama sekali. Karena apa? Yesus ribuan tahun yang lalu hadir di tengah-tengah kita. Dan aku sangat percaya malam hari ini dimanapun kalian berada, kalian menonton ini semua, dan kau percaya Tuhan gak hanya hadir ribuan tahun yang lalu, tapi dia ada di hati kalian masing-masing pada malam hari ini. Oleh sebab itu gue berdoa gini, biar sukacita itu tidak diambil daripada kita, walaupun keadaan tidak mengenakan. Mungkin kita tahu sekarang lagi ada corona dan lain sebagainya, hidup kita lagi gak enak, tapi gue sangat percaya kehadiran Tuhan di hati kita masing-masing, di dalam hidup kita, membuat sukacita kita gak akan pernah bisa diambil oleh semua situasi dan kondisi yang sedang kita alami hari ini. Dan gue percaya teman-teman yang menyaksikan di tempat ini dimanapun Anda berada, percaya lagi nih, Tuhan mau kita berubah hidupnya. Tuhan hadir punya tujuan dan dia mau kita berubah hidupnya menjadi dampak dimanapun kita berada. Nah hari ini sekali lagi gue mengucapkan selamat hari Natal dengan segala keunikan yang kita alami hari ini. Tapi gue percaya sekali lagi biar Natal tahun ini tidak hanya menjadi Natal yang unik saja, tapi Natal yang benar-benar mengubahkan setiap aspek kehidupan kita. Kita meninggalkan esensi. Kita meninggalkan sensasi dan kita raih esensi daripada Tuhan. Sehingga kita percaya, semua orang percaya di tempat ini menjadi laskarnya Kristus, menjadi dampak dimanapun kita berada. Oke, hari ini sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan, perkenalkan nama gue Surilius, gue melayani di GB Rock Fluid. Gue punya satu anak dan satu istri.
gue buka toko juga, jadi gue bukan cuman full timer, gue bukan cuman khotbah, tapi gue juga punya usaha. Gue buka toko di Tanah Abang. Gitu aja perkenalannya, dan gue percaya kalau teman-teman mau lebih kenal gue, boleh follow Instagram gue di Surilius 4 gitu ya. Jadi kita bisa kenalan, kita bisa DM dan lain sebagainya. Oke, kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini, dan gue percaya di Natal pun kita tetap harus belajar firman Tuhan bersama-sama. Amin. Oke, gue mulai dengan statement ini. Tuhan menebus hidup kita bukan hanya untuk membawa kita dari neraka ke surga. Gue percaya kita semua sudah ditebus sama Tuhan. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Tapi percaya lagi nih, Tuhan menebus hidup kita bukan hanya neraka ke surga. Karena pada saat kita jatuh dalam dosa, yang hilang dari hidup kita bukan surga. Dan kita gak pernah kehilangan apa yang gak kita punya. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, ketika semua manusia jatuh dalam dosa, yang hilang dari hidup kita adalah kemuliaan Allah. Dalam Roma 3:23 dikatakan, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Yang hilang dari hidup kita ketika kita jatuh dalam dosa, dan Tuhan mau tebus itu dari hidup kita adalah gini, Dia mau kita meraih kembali yang namanya kemuliaan Allah. Pertanyaannya adalah gini, apa itu kemuliaan Tuhan? Apakah tepuk tangan? Kan sering tuh WL bilang, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terus kita semua tepuk tangan. Apakah itu yang disebut sebagai kemuliaan Allah? Saya mau bilang gini, kemuliaan Allah bahasa aslinya adalah kabot. Yang artinya adalah gini, karakter ilahi. Artinya gini teman-teman, ketika kita jatuh dalam dosa, yang hilang dari hidup kita adalah gini, kualitas ilahi. Karakter ilahi itu hilang daripada hidup kita, dan itu yang mau Tuhan tebus. Tuhan mau kembalikan. Firman Tuhan tadi katakan, kita semua telah jatuh dalam dosa, dan Tuhan mau gini, Tuhan tebus hidup kita, dan Dia mau angkat kita kembali ke posisi semula, yaitu kita punya kualitas ilahi, keserupaan dengan Tuhan. Dan gue percaya Tuhan tebus hidup kita bukan cuma untuk urusan surga dan neraka. Gue percaya kalau kita mati kita masuk surga. Tapi percayalah sekali lagi, surga bukan jualan kita. Kita adalah orang-orang yang gini, diubahkan cara hidupnya. Makanya di 1 Petrus 1:18 dikatakan, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Jadi kita semua ditebus dengan darah yang mahal, dikatakan untuk mengubah yang namanya cara hidup kita. Jadi hari ini gue berdoa kita gak salah fokus. Kelahiran Tuhan, penebusan Tuhan, untuk menebus kita bukan untuk hanya membawa kita masuk surga saja. Tapi Dia mau kita kembali ke esensi yang sejati, keserupaan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu gue berdoa Natal tahun ini mengubah paradigma kita. Kita percaya kita mau dikembalikan ke posisi semula untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi gue berdoa teman-teman, biar ini menjadi fokus kita bersama, bahwa keserupaan dengan Tuhan adalah pengejaran kita, tujuan hidup tertinggi kita, sehingga penebusan Tuhan itu gak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Oke, kalau kita bahas tentang karakter Tuhan, kalau kita bahas tentang Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau kita berubah seperti Dia, yang seperti apa sih yang Dia inginkan? Kita buka coba di Yohanes 1:14. Oke, 1 Yohanes 1:14. Gua bacakan buat teman-teman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita mau rangkum karakter Tuhan yang paling nonjol, yang paling harus kita miliki adalah gini. Tuhan mau kita memiliki kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Begitu banyak orang di luar sana yang mengagungkan cuma satu. Jadi kalau gue bilang kasih karunia dan kebenaran adalah dua mata koin yang gak bisa kita pisahkan. Kita nggak boleh bilang Tuhan penuh dengan kasih. Gue percaya Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan begitu mengasihi kita, gue setuju. Apapun yang kita lakukan, kita mau berdosa, mau tidak, Tuhan mengasihi kita, gue setuju. Tapi percayalah Tuhan gak hanya punya kasih. Dia punya satu sisi yang lain, yaitu Dia
penuh dengan kebenaran. Artinya gini, Tuhan kita yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu mau kita punya karakter yang sama seperti dia. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan punya tujuan yang supaya kita semakin hari semakin serupa dengan dia, yaitu teman-teman semua penuh dengan kasih karunia, hidup dengan kasihnya Tuhan, dan penuh dengan kebenaran. Yang mau katakan amin. Jadi percayalah, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus mengasihi orang lain. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah gini, kasih itu harus terpancar dalam kehidupan kita. Makanya gue bilang gini, kita gak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau kita belum mendapatkan kasihnya Tuhan. Kita gak akan pernah bisa mengasihi orang tua kita, teman kita, apalagi mengasihi musuh kita. Gak akan pernah bisa ketika kita belum mendapatkan sang sumber kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Makanya hari ini gue bilang gini, mari kita hidup dengan kasihnya Tuhan, alami kasihnya Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Dan hiduplah dalam kebenaran, karena kebenaran adalah esensi dalam kekristenan kita. Jangan sampai kita cuman penuh dengan kasih tapi hidup kita gak benar. Jangan sampai kita bisa mengasihi orang lain tapi caranya salah, motivasinya salah. Gue berdoa hari ini kita dapatkan satu paket koin. Kita adalah anak-anak yang didapati penuh dengan kasih karunia, punya belas kasihan, mengasihi orang lain, plus hidup dalam kebenaran. Teman-teman semua mau? Oke. Dan gue percaya ketika Tuhan suruh kita memberikan tujuan hidup kepada kita untuk serupa dengan dia, memiliki kasih, memiliki kebenaran, Tuhan kasih fasilitas dalam kehidupan kita. Dan gue akan sampaikan 3 poin dan kita akan doa bersama nanti. Oke, poin pertama adalah gini, apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita supaya hidup kita penuh dengan kasih karunia, hidup dalam kebenaran, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, punya karakternya Tuhan. Yang pertama adalah gini, Tuhan tuntun kita dari dalam. Kita buka di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Percayalah gini, untuk kita bisa serupa dengan Tuhan, untuk kita bisa hidup dengan kualitasnya Tuhan, untuk kita bisa hidup dengan karakter ilahi, bukan sesuatu yang mudah. Makanya Tuhan sadar ini gak mudah, dia berikan sebuah tuntunan dari dalam, dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Supaya kita bisa dituntun dari dalam, kita bisa diingatkan dari dalam, kita bisa dinasehati dari dalam. Karena gini, tanpa itu semua kita gak akan pernah bisa mencapai goal yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita gak akan pernah bisa mencapai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini gue mau bilang gini, banyak orang yang rindu ditolong sama Tuhan. Banyak orang yang rindu mendapatkan mukjizat dalam hidupnya. Banyak orang yang rindu hanya mendapatkan, Tuhan tolong saya, gue lagi susah, gue lagi butuh ini, gue lagi butuh itu. Tuhan tolong saya. Kita sering kali hanya minta pertolongan Tuhan, minta mukjizat Tuhan. Tapi sedikit sekali orang-orang percaya yang minta dituntun sama Tuhan. Ada hal yang berbeda, ditolong sama Tuhan dan dituntun sama Tuhan. Nah gue percaya gini, teman-teman semua yang menyaksikan ini, percaya lagi nih, kita gak hanya cukup ditolong sama Tuhan. Tuhan rindu tolong hidup saudara, percayalah itu. Tuhan rindu berikan mukjizatnya kepada kita semua. Tapi Tuhan jauh lebih rindu untuk menuntun setiap kita ke jalan yang benar. Jalan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya gue bilang gini, tuntunan Tuhan emang gak selamanya mudah. Kalau kita hidup dituntun Tuhan emang gak selamanya aman, terus gak ada tanjakan gitu kan, terus gak ada rintangan dan lain sebagainya, enggak. Tapi tuntunan Tuhan malah gini, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan dan lain sebagainya, tapi bersama dengan Tuhan, tuntunan Tuhan membawa kita ke tempat-tempat terbaiknya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan. Jadi hari ini kalau kita hanya minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa, ubah cara kita berdoa, mari kita minta Tuhan tuh tuntun hidup kita. Dan Tuhan seringkali tuntun hidup kita itu dari dalam. Jadi gue berdoa teman-teman, kita hidupnya adalah hidup yang dituntun oleh Tuhan. Bukan semau gue, bukan cuman apa kata gue, bukan. Tapi hidup kita didrive sama Tuhan. Dituntun sama Tuhan dari dalam. Biar Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Biar Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita, kasih tahu kita mana yang benar. Dan proses yang harus kita alami adalah gini, kita mau apa yang Tuhan katakan menjadi kebenaran dalam kehidupan kita dan kita lakukan dalam kehidupan. Tanpa itu, Tuhan setiap hari memang nuntun kita, tapi kalau kita gak setuju dengan itu, kita gak mau bayar harganya, percayalah. Tuntunan Tuhan hanya berlalu begitu aja.
Dan lama-lama kita akan terbiasa untuk hidup tidak dituntun oleh Tuhan dan kita hanya dituntun oleh ego kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Gue berdoa di tempat ini semua teman-teman kita adalah orang-orang yang hidupnya dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus dimanapun kita berada sehingga keserupaan dengan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah gini. Apa fasilitas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Dia? Yang kedua adalah Tuhan menuntun kita dari luar. Kita buka di Yohanes 1 ayat 1. Gue bacain buat teman-teman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Poin kedua yang saya mau kasih, fasilitas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita adalah gini. Tuhan berikan firman-Nya untuk menuntun kita dari luar. Tuhan mau biar firman-Nya ini dibukakan, diberitakan, dicatat di dalam Alkitab kita. Tujuannya adalah gini, Dia mau kita dituntun dari luar. Sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Percaya lagi nih, Tuhan adalah Tuhan yang paling mengenal kita semua. Udah gak ada orang lain yang walaupun istri kita, kayak mau teman kita, pacar kita, gak ada yang lebih mengenal kita daripada yang menciptakan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah gini, teman-teman dikenal sama Tuhan. Pertanyaannya adalah gini, teman-teman kenal gak Tuhan? Teman-teman mengenal Tuhan gak? Teman-teman ngalamin Tuhan gak? Karena gue percaya gini, Tuhan gak hanya harus kita percayai. Kita harus percaya sama Tuhan, tapi nggak hanya harus kita percayai. Tuhan itu harus kita alami, karena apa? Dia itu real, Dia hidup dalam kehidupan kita. Sayang banget kalau kita cuma percaya sama Dia, karena nggak cuma kita yang percaya sama Dia. Iblis pun, kalau teman-teman baca Alkitab kalian, iblis pun percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu gue mau bilang gini, jangan cuma percaya sama Dia, tapi gini, alami dia dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan Alkitabnya ini untuk kita baca, untuk kita renungkan, supaya kita bisa yang pertama gini, supaya kita bisa mengenal Dia. Dia buka dirinya, biar ada kita, Alkitabnya dibukakan, kita bisa baca, kita bisa selidiki, kita bisa renungkan bersama-sama. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa mengenal Dia. Karena gue percaya gini, ada satu statement, gue suka banget. Gue bikin di apa nih, HP gue nih kalau bisa lihat, Ginosko above religion. Karena gue percaya gini, jauh lebih penting dari agama, jauh lebih penting dari aktivitas yang sering kita lakukan, agamawi yang sering kita lakukan. Jauh lebih penting daripada itu adalah kita harus ginosko dengan Tuhan. Apa itu ginosko? Ginosko bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi pengenalan. Karena kita mengalami Dia dalam kehidupan kita. Bukan cuma apa kata orang, bukan cuma kata pendeta yang khotbah kepada kita setiap hari, setiap minggu gitu ya. Atau YouTube yang kita saksikan seminggu sekarang bertebaran di mana-mana kita bisa pelajari bersama-sama. Bukan itu, tapi ginosko adalah gini, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita bisa berjalan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi hari ini kalau teman-teman udah diberikan tools-nya, diberikan firman-Nya sama kita untuk kita bisa mengenal Dia, terus teman-teman gak mau baca, gak suka renungkan, ya gak ada yang sia-sia sih, cuman kan jadinya kuasa yang begitu sempurna ini diberikan sama kita, gak kita gunakan dengan maksimal. Jadi hari ini gue tekankan buat teman-teman semua, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Paksakan diri kita untuk mulai kebiasaan yang baru, yaitu kita harus setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tanpa itu pengenalan akan Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena gue percaya Tuhan udah bukakan hidupnya, bukakan dirinya untuk kita bisa kenal Dia dengan baik. Tapi kalau kita gak mau berusaha melakukannya, gak mau mulai hari ini, kita gak akan pernah bisa mengenal Dia dengan benar. Jadi saya mendorong teman-teman untuk kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi, intim dengan Tuhan. Jangan cuman sisakan waktu buat Tuhan, jangan. Gak ada waktu sisa, percayalah kita gak ada waktu luang. Kita gak bisa sisain waktu buat Tuhan, tapi kita sediakan waktu buat Dia. Dia terlalu penting untuk kita kasih yang sisa-sisa. Percayalah, untuk kita bisa mengenal Dia, mari kita bayar harganya. Mari kita sediakan waktu buat Tuhan. Gue gak tahu berapa banyak waktu yang teman-teman punya. Gue gak tahu kesibukan kalian semua, tapi percaya lagi nih, sesibuk-sibuknya kita, sediakan waktu buat Tuhan. Untuk baca, merenungkan, intim dengan Tuhan. Kenal Dia. Ketika kita baca dan renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita, percayalah itu yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Itu yang membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Ketika kita semakin hari semakin menerapkan firman Tuhan,
kita semakin serupa dengan dia, dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Apa fungsi firman Tuhan diberikan kepada kita? Yang pertama tadi adalah supaya kita mengenal dia. Yang kedua adalah gini, untuk menjaga kelakuan kita. Gue percaya gini, kita semua adalah anak-anak muda yang masih sering jatuh bangun dalam dosa. Kita adalah anak-anak muda yang masih suka datang dan pergi. Gue gak menjudge teman-teman, tapi percaya lagi nih, ada satu hal yang harus kita ubah. Kita gak mau hanya gini-gini aja, kita gak mau timbul tenggelam, kita gak mau cuman datang dan pergi. Kita melakukan kesalahan yang sama terus menerus. Gue percaya gini, kita harus bertumbuh tahun ini. Di Natal ini, kesempatan ini, mari kita pastikan hidup kita adalah hidup yang murni di depan Tuhan. Dan firman Tuhan diberikan sama kita, tujuannya adalah untuk menjaga kelakuan kita. Mari kita buka bersama dengan saya di Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ada yang 9, gue bacain buat teman-teman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan tujuannya pasti diberikan sama kita. Bukan cuma supaya kita bisa mengenal dia aja. Tapi gini, Tuhan mau lewat firman-Nya yang diberikan kepada kita, mendrive kita. Menjadi prinsip hidup kita untuk menjaga kelakuan kita. Mari kita jadikan firman Tuhan ini menjadi patokan, menjadi prinsip hidup. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, pencobaan, ujian dalam kehidupan kita, biar firman Tuhan ini mendrive kehidupan kita dan menjadi respon kita dimanapun kita berada. Artinya gini, biar ketika kita ditekan, biar kita dalam masalah yang keluar adalah firman Tuhan. Sehingga respon kita berbeda. Kita menjadi anak-anak Allah yang berdampak dimanapun kita berada. Oke, yang terakhir. Yang pertama tadi fasilitas yang Tuhan kasih. Yang pertama adalah menuntun kita dari dalam, dia berikan Roh Kudusnya. Yang kedua adalah dia menuntun kita dari luar, dia berikan firman-Nya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah gini, Tuhan pakai situasi dan orang lain dalam kehidupan kita. Gue ulangi sekali lagi. Poin ketiga, dan ini juga termasuk fasilitas yang Tuhan beri sama kita, dia pakai orang lain dan situasi dalam semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Gue mau ingatkan gini, Corona, pandemi harus jadi Corona Academy. Di mana Corona ini bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Setelah Corona ini berakhir, gue percaya Corona ini pasti berakhir. Gue gak tahu kapan tapi Corona ini pasti akan berakhir. Tapi ketika Corona ini berakhir, pertanyaan gue adalah teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik gak? Teman-teman menjadi pribadi yang lebih kuat gak? Teman-teman menjadi pribadi yang lebih murni gak? Teman-teman menjadi pribadi yang lebih serupa Tuhan gak? Itu yang harus kita pelajari. Jangan sampai gara-gara Corona kita terpuruk. Gue percaya banyak ekonomi orang terpuruk hari-hari ini. Usaha, pekerjaan, banyak orang di PHK. Banyak orang yang hidupnya gak sehat, was-was, pakai masker di mana aja. Gue percaya, tapi harusnya Corona ini memberitakan satu hal yang paling pasti. Tuhan tetap di atas Corona ini, dia mengendalikannya. Artinya apa? Tuhan mengontrol. Tuhan ada. Semua yang terjadi, percaya lagi nih, seizinnya Tuhan. Jadi kalau tanpa izinnya Tuhan gak akan pernah terjadi. Artinya apa sih? Kita sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang harusnya tetap menemukan kehendak Tuhan. Walaupun di dalam Corona yang sedang kita hadapi. Karena apa? Tuhan pakai semuanya. Makanya di Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Segala hal ini termasuk pandemi yang sedang kita alami. Kesusahan yang sedang kita alami. Kesulitan yang sedang kita alami. Segala sesuatu tujuannya apa sih? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Pertanyaan adalah gini, teman-teman mengasihi Tuhan gak? Karena pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan. Nah kalau kita baca di Roma 8 ayat 29 dikatakan ini kebaikan yang Tuhan kasih buat kita. Jadi seringkali kan kita cuma baca di Roma 8 ayat 28. Jarang banget yang dikhotbahkan di ayat 29. Nah kita mau buka nih ayat 29 nih. Aku mau bacain. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Jadi aku bilang gini. Kebaikan yang Tuhan kasih lewat semua kejadian yang kita alami. Tujuannya adalah gini. Di ayat 29 dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Jadi percayalah gini, corona ini lagi berbicara banyak nih buat kita. Supaya kita bisa berikan respon yang terbaik. Supaya kita bisa memberikan perlakuan yang terbaik. Kita bisa keluar menjadi lebih murni. Corona ini harusnya memurnikan kita semua. Kenapa? Tuhan, sekali lagi Tuhan tetap mengendalikan di semua kejadian yang sedang kita alami. Hari ini mungkin teman-teman lagi bertemu dengan orang-orang yang sulit, bertemu dengan orang-orang yang bawel dalam kutip. Kita bertemu dengan bos yang udah tahu lagi susah, gaji dipotong tapi bos tambah rewel dan lain sebagainya. Tuhan mungkin akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan kita, atau gereja kita, komunitas kita di tempat ini didatangkan, atau ada orang-orang datang dengan berbagai background yang jelek. Gue gak tahu apa itu backgroundnya, tapi percaya lagi nih, orang-orang yang Tuhan izinkan terjadi ketemu dengan kehidupan kita gak ada yang kebetulan. Coba lihat samping kiri kanan kalian, coba kalian perhatikan, coba kalian pikirkan. Ketika gue bilang ada orang yang rusak dalam tanda kutip dipertemukan dengan kita, orang menjebalkan itu, merem bentar, terus kalian pikirin siapa orangnya. Hari ini percaya lagi nih, Tuhan gak kebetulan menempatkan orang itu di samping kalian. Ada maksud Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini jangan biarkan kejadian demi kejadian yang kita alami berlalu begitu aja. Jangan biarkan orang-orang yang dipertemukan dalam kehidupan kita berlalu gitu aja. Tuhan lagi berbicara banyak. Tuhan mau kita semakin hari semakin punya karakternya Yesus. Penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Jadi hari ini pastikan siapa yang kita ketemui. Kalau gua kan setiap hari sama istri misalnya. Percayalah, istri gua adalah orang yang Tuhan pakai paling banyak untuk mengasah gue, untuk bikin gue semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Gue belajar sabar dari siapa? Dari istri gue yang bawel misalnya. Gue belajar rendah hati dari mana? Dari orang-orang terdekat gue, murid-murid gue, teman-teman gue, komunitas gue. Karena gue percaya gini, orang-orang terdekat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sedang membentuk kita semakin hari semakin murni dan punya karakternya Tuhan. Jadi hari ini mari kita cek kehidupan kita, mari kita mau responis semua kejadian dalam kehidupan kita dengan tepat. Paling susah adalah gini, kita seringkali memberikan respon yang salah di situasi yang menurut kita salah. Harusnya gini, kita harus memberikan respon yang tepat di situasi yang tidak tepat yang sedang kita alami. Sehingga dengan respon yang tepat itu kita menjadi berbeda. Kita menjadi orang-orang yang bisa jadi teladan dimanapun kita berada. Hari ini, di Natal yang sedikit unik ini, kita rayakan dengan cara yang berbeda. Tapi gue percaya sekali lagi, sukacita gak akan berkurang. Hadirat Tuhan gak akan berkurang. Dan gue percaya, Natal tahun ini pesan jelas, kita harus menghargai firman Tuhan lebih lagi. Kita harus lebih lagi menghargai firman Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita berubah. Sekali lagi, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga gue percaya kita semakin hari ditemukan Tuhan tidak hanya setia. Tapi Tuhan temukan kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kebenaran. Gue berdoa biar kebenaran firman Tuhan yang gak banyak ini bisa berbicara banyak buat teman-teman. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita nuntun kita dari dalam. Untuk bisa mengerti, gak cuman kita dengar, gak cuman kita nikmati, tapi kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah sekali lagi sukacita Natal ini, damai sukacita dari Natal ini menyertai kita semua. Dan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Bapak atas firman Tuhan yang boleh diberitakan pada hari ini. Tuhan, kami percaya ini enggak kebetulan Tuhan, ada sesuatu yang mau Engkau sampaikan bagi setiap kami yang ada Tuhan, yang mendengarkan ini Tuhan. Sehingga kami percaya hidup kami diubahkan Bapak. Kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dengan Natal tahun ini Tuhan, kami percaya Bapak Engkau lahir di hati kami, Engkau menuntun kami dari dalam Tuhan. Engkau berikan firman-Mu, Engkau berikan kejadian demi kejadian orang lain Tuhan dalam kehidupan kami yang Engkau pertemukan dengan kami percaya ini membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Bapak, kami mau
baca firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu, dan kami mau terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Kami membangun rumah kami di atas batu karang yang kokoh Tuhan, ketika kami menerapkan firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk lakukan ini dalam kehidupan kami, terbiasa melakukannya dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan memberikan kami harapan dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Engkau berkati komunitas di tempat ini Tuhan, kami percaya komunitas ini menjadi komunitas yang bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau pakai semuanya yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun mereka berada. Bapak terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell it wore. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, a night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan merayakan momen malam kudus. Teman-teman dapat menyiapkan lilin, senter atau flashlight handphone, dan kita akan merayakan momen malam kudus bersama. Dengan hormat saya akan mengundang beberapa nama untuk menyalakan lilin. Dengan hormat saya mengundang Bapak Gembala GBI Episkopos Family Church, Bapak Pendeta Basirun Sirait. Pembina PRBI Vitara, Bapak Pendeta Pembantu Robin Sirait. Pembina Joy Generation, Bapak Denny. Ketua Youth RNB Vitara, Saudara Yonatan Tanuwijaya. Ketua Joy Generation, Saudari Olivia Christian. Ketua Generation of Light, Saudara Adriel Emmanuel. Mari teman-teman, saya undang kita semua untuk sama-sama menyalakan lilin, senter ataupun flashlight handphone dan menyanyikan lagu
O Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Low lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt it was a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born, all night divine. All night divine. Dengan hormat saya mengundang Bapak Gembala untuk memimpin berdoa bersama. Ya, mari kita bersatu dan tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar, maha agung Engkau Allah yang kami sebut dan panggil di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau malam hari ini kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu, generasi muda di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Episkopos Family Church, baik dari Kapuk maupun dari Dadap ini. Kiranya semuanya berkenan di mata Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, mendatangkan sukacita yang baru bagi kami, untuk kami lebih semangat, lebih lagi berbuat sesuatu, sehati menuntaskan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat perayaan malam hari ini Bapa. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua, jemaat-Mu, anak-anak muda-Mu, generasi muda-Mu Tuhan. Berikan kami semangat yang bernyala-nyala untuk bersatu hati bersama-sama memuliakan, mengagungkan Tuhan, melayani pekerjaan-Mu. Sekali lagi Tuhan, terima kasih buat perayaan malam hari ini. Dan Tuhan terus berkarya lewat anak muda-Mu, sehingga semakin banyak anak muda dimenangkan buat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Tuhan, pemerintah kami, kondisi situasi yang kami hadapi. Biar Tuhan sendiri akan mengambil alih dan memberikan ketenangan dan semangat buat para pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan baik-baik ya. Nah teman-teman, walaupun Natal kali ini diadakan secara online, tapi saya percaya bahwa momen dan sukacita Natal tidak berkurang sedikit pun. Nah guys, kali ini kita juga bakal ngeliat berbagai penampilan yang luar biasa yang dipersembahkan oleh anak muda GBI IFC. Pertama kita akan melihat persembahan tarian dari Joy Generation. You are forever in my
Nah teman-teman, berikutnya kita akan menyaksikan persembahan lagu dari Flyover dengan original song Ada Pengharapan. Semoga memberkati. Mengikutimu selalu dalam pengharapan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Rencanamu indah di dalam hidupku, ku tak akan takut sebab kau bersamaku. Walaupun di dalam badai pencobaan, hatiku pun tenang dalam dekapanmu, karena aku melihat ada pengharapan saat ku berjalan bersamamu Tuhan. Karena ku melihat ada pengharapan saat ku berjalan bersamamu Tuhan. Last but not least, perayaan Natal kita akan ditutup dengan persembahan tarian dari PRBI Vitara. Merry Christmas and God bless you.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Let heaven and nature sing. Everybody sing. Let earth receive her King. Every heart prepare him room. Shine on the stars. Let the Savior is born. Heaven, 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 heaven.
Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus. Come on. Woo. Wow. Katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Yay! Haleluya! Woo! Pemilik kehidupan, Yesus Tuhan. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yay. Mari puji Dia. Woo. Semuanya katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeay! Haleluya! Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari sekali katakan sebab Natal. Dengan iman percaya. Sebab Natal tak
semua angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. mari sekali katakan indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Generasi muda yang dikasih oleh Tuhan, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Rekan-rekan anak muda yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai seluruh saudara saat malam hari ini dan perayaan Natal ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kami segenap PRBI IFC dan Joy Generation mengucapkan Selamat Hari Natal dan God bless you. Tuhan memberkati.